Selamat datang di support aplikasi OneSender. Kali ini saya ingin mendemonstrasikan bagaimana cara install aplikasi OneSender dengan metode yang paling simple. Oke, ini saya membutuhkan VPS dengan spesifikasi seperti ini, RAM 1 GB di 10 GB. Kemudian OS yang saya install adalah Ubuntu versi 20.04 LTS dan sudah terinstall database MySQL atau MariaDB. Oke, proses instalasi kurang lebih seperti ini. Pertama kita setting file config.yaml, berikutnya kita setting database, yang ketiga adalah menjalankan aplikasi. Oke, kita langsung ke poin pertama yaitu setup konfigurasi. Oke, kita memerlukan file instalasi yaitu file OneSender yang bisa kita download dari dashboard. Saya sudah menyimpan di hard disk saya. Berikutnya saya akan mengekstrak file ini. Di dalam file ini kita bisa menemukan beberapa file aplikasi bernama OneSender. Ini untuk Linux versi 32 bit, yang di bawahnya OneSender 64 bit ini juga versi untuk Linux, cuma untuk sistem yang 64 bit. Kemudian yang untuk Windows kita bisa menggunakan OneSender.exe, karena saya menggunakan OS saya yang saya gunakan adalah Linux, saya menggunakan yang paling atas ini OneSender. Nah, file konfigurasi ada di sini yaitu file config.yaml. Saya langsung membuka file ini untuk saya ubah. Nah, pada setting konfigurasi ini ada beberapa item yang perlu saya sesuaikan. Yang pertama adalah license code. Saya kopikan dulu lisensi saya. Kemudian berikutnya adalah time zone. Time zone ini jika server kita lokasinya atau bukan server, tetapi waktu yang kita gunakan, ya device yang gunakan itu waktu WIB, maka kita menggunakan Asia Jakarta, sudah cukup. Kemudian berikutnya adalah mengubah koneksi database ini. Nah, nama database yang saya gunakan, yang rencana saya gunakan adalah OneSender 1. Kemudian nama usernya OneSender. Kemudian password database-nya adalah onesender.id. Jadi silakan blok database ini disesuaikan dengan setting server Anda. Kemudian berikutnya adalah setting alamat IP. Nah, alamat IP. Oke, setting untuk server API, server API. Nah, rencana saya cukup menggunakan alamat API dan port. Nah, jadi saya akan kopikan alamat IP saya dari VPS saya. Sebentar. Saya cek alamat API-nya. Ini nanti berbeda dengan settingan yang dimiliki teman-teman. Ini yang saya ada di sini. Oke. Saya kopikan alamat IP saya ada di sini. Kemudian saya ubah juga di blok localhost, dan ini saya menjalankan aplikasi OneSender di port 3000, jadi tidak saya ubah, masih sama. Kemudian file session path itu dimana session atau kita scan QR-nya gitu, session scan QR-nya itu disimpan. Saya berencana menginstal aplikasi ini di folder berikut, di folder opt OneSender. Jadi saya letakkan file sessionnya di sini, opt onesender.session.gov. Oke, saya review ulang. License code sudah saya masukkan. Kemudian setting servernya saya menggunakan link berikut ini. Nanti rencananya inilah yang saya gunakan. Sementara masih kosong. Ini masih settingnya masih lari ke IP VPS. Kemudian REST API URL-nya saya ubah, saya sesuaikan di port 3000. Sudah selesai. Kemudian session path-nya sudah benar, sudah real path. Oke, pada tahap 1 ini kita sudah selesai. Berikutnya kita setting database. Nah, setting database ini karena saya sudah install PHP admin di VPS saya, jadi saya bisa langsung akses. Jadi nanti teman-teman juga bisa menyesuaikan dengan sistem yang dimiliki.
Oke, saya login dulu ke phpMyAdmin. Saya buat database baru bernama onesender.1. Oke, saya simpan. Oke, sudah ada database baru, tapi tabel-tabelnya masih kosong, jadi tidak perlu kita isi, nanti otomatis akan diisi oleh aplikasi. Oke, konfigurasi sudah, database juga sudah. Berikutnya adalah mengupload ke VPS. Jadi kita mengupload file ini, semua ini ke VPS, atau kalau ingin singkat kita upload file zipnya, kita ekstrak di VPS, lalu kita upload file config-nya saja, itu sudah cukup. Di sini saya akan mengupload file zipnya saja untuk mempercepat proses instalasi. Untuk upload saya menggunakan FTP, klien FTP, FileZilla. Ini sudah tool yang cukup powerful. Saya masuk ke Azure. Saya lebarkan. Ini file yang sudah saya upload. Ini file yang sudah saya upload. Oh, sebentar. Oke, desktop. Oh, ini file yang sudah saya upload ke sini. Filenya sama. Berikutnya adalah saya mengekstrak file di VPS ini. Maka saya perlu akses ke SSH. Yang saya perlukan adalah alamat IP. Oke, saya langsung masuk ke SSH. Lewat SSH, username yang saya miliki adalah Ubuntu. Kemudian diikuti dengan alamat IP 52.163.82.50. Oke. Sebentar, masih proses. Oh, maaf, saya salah ketik. Config-nya berarti juga sudah benar. Oke, saya salah ketik alamat IP. Jadi saya SSH Ubuntu SSH Ubuntu alamat IP, kita enter. Nah, sudah benar. Saya masukkan password. Oke, saya kembali buka FTP client untuk mensinkronisasi tampilan. Saya kecilkan tampilannya. Oke, kita cek apakah ada file zip tersebut. Sudah ada filenya. Oke, berikutnya saya ekstrak file zip tersebut dengan command unzip q onesender. Oke, saya listing isi folder sudah terekstrak. Nah, berikutnya adalah saya ingin memindahkan file tersebut ke folder OPT. Folder OPT adalah folder standar instalasi aplikasi di Linux. Oke, saya pindahkan folder tersebut ke folder OPT dengan command sudo, karena folder tersebut hanya bisa diakses oleh root. Sudo onesender. Oke, onesender opt onesender. Sudah benar, saya enter. Maaf, belum mencat. Sudo move onesender opt onesender. Oke, saya akan masuk ke folder OPT, cd opt. Kita cek sudah ada folder onesender. Nah, berikutnya adalah mengupload file konfigurasi ke folder ini, cd onesender. Oke. Sebelum saya upload, saya harus mengubah permission file ini ya, permission file config ini agar bisa saya ubah dari user yang non root.
Caranya adalah chmod 777 sudo chmod 77, kita lanjutkan dengan nama filenya config, enter, sudah. Nanti setelah kita ubah permissionnya bisa kita upload. Oke, settingan kita bernama config tadi. Sekarang kita sesuaikan foldernya opt OneSender. Oke, file config ini kita ubah dengan file ini, kita upload, kita timpa. Oke, sudah. Nah, untuk kita cek apakah sudah sesuai dengan yang kita setting, kita listing isi filenya cat config. Kita lihat, oh sudah benar. Oke, saya bersihkan layar clear. Nah, berikutnya saya coba menjalankan file aplikasi OneSender ini dengan command _OneSender. Nah, menunggu sebentar di proses pertama kali untuk menginstal tabel. Setelah ini semua sudah berjalan. Oke, saya akan mengakses dashboardnya lewat link secara langsung. Oke, ini saya ganti menjadi port 3000. Oke, sudah bisa masuk. Saya langsung masuk ke admin dengan password 1 sampai 9. Oke, sudah siap. Oke, kemudian saya coba scan. Nah, ini tidak masalah muncul error ini dan ini tidak muncul. Ini terjadi setelah WhatsApp mendeploy update pada awal bulan ini. Jadi cara mengatasinya adalah cukup kita close aplikasi OneSender, kemudian kita jalankan ulang. Nah, kita refresh, kita coba klik scan ulang, nanti akan muncul. Jadi ini hanya terjadi sekali saja ketika proses awal instalasi, berikutnya akan berjalan normal biasa. Coba saya tutup, saya jalankan ulang, menutup dengan Ctrl C ya, Ctrl close. Nah, kita refresh, masih kosong, kita klik scan, langsung muncul. Oke, ini kita sudah berhasil install aplikasi OneSender. Saya akan coba scan. Oke, saya restart biar lebih cepat. Saya klik kirim nomor 6289508618321. Hai. Oke, kita lihat pesan sudah diantrikan dan kemudian terkirim oleh server. Nah, kita sudah berhasil menginstal aplikasi OneSender. Berikutnya adalah kita menginstal aplikasi Autorun. Nah, jadi saya sudah membuat script untuk install aplikasi Autorun, ada di sini filenya. Nah, file ini bisa kita download lewat dashboard dan juga nanti akan saya cantumkan di dalam folder ini untuk mengupdate file ini. Kemudian yang kita lakukan adalah mengupload file ini ke VPS-nya, bebas di folder apa saja karena kita hanya memerlukan sekali saja. Nah, saya taruh di folder home saja, di home folder, atau kalau di Windows adalah My Document. Nah, saya upload file install init script. Oke, sudah terinstall di sini. Kemudian saya masuk ke folder home ini, cd. Oke, coba saya listing. Oke, ada file ini. Nah, yang saya lakukan berikutnya adalah install init script cukup dengan command berikut: sudo bash bash, kemudian dilanjutkan dengan nama file install init script, enter. Nah, kita pilih mode nomor 1 standar, enter lagi, selesai. Jadi sudah selesai proses instalasi init script. Nah, untuk mengujinya coba kita klik ini, kita copy command di atas ini, kita paste. Nah, ini sudah muncul
informasi bahwa aplikasi sudah bisa berjalan. Jadi proses sudah selesai. Jadi ketika kita install server atau server mati, aplikasi OneSender sudah otomatis akan jalan secara otomatis. Oke.